Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat pejuang PPG di tanah air. Kembali lagi bersama video soal uji pengetahuan atau sering disingkat dengan UP. Berikut dengan pembahasannya part 2 pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan di RPP, seorang guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru adalah jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk A. Menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, B. Memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar, C. Menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. D. Memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Dan E. Menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kita lihat pembahasannya. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan dibedakan atas 5 jenis evaluasi. Yaitu yang pertama, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Serta yang kelima, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat. Ketika menyusun evaluasi pembelajaran yang dituangkan di RPP, seorang guru menuliskan beberapa jenis evaluasi pembelajaran. Salah satu jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru adalah jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dimaksudkan untuk B. Memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Soal berikutnya. Pada silabus terdapat materi tentang 1. Teori-teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia, 2. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, 3. Bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha. Kegiatan pembelajaran yang akan dirancang oleh guru menggunakan pendekatan saintifik. Berikut ini yang merupakan contoh kegiatan menalar adalah A. Membuat ringkasan dari hasil pengamatan outing di Candi Borobudur. B. Berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. C. Mengumpulkan informasi terkait dengan pertanyaan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha melalui bacaan, internet, pengamatan terhadap sumber-sumber sejarah yang ada di museum dan atau peninggalan-peninggalan yang ada di lingkungan terdekat. D. Menganalisis informasi dan data-data yang didapat baik dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Dan E. Hasil analisis kemudian dilaporkan dalam bentuk tertulis tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Kita lihat pembahasannya. Membuat ringkasan dari hasil pengamatan outing di Candi Borobudur merupakan kegiatan mengkomunikasikan. Kemudian berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman Hindu-Buddha adalah kegiatan menanya. Mengumpulkan informasi terkait dengan pertanyaan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha melalui bacaan, internet, pengamatan terhadap sumber-sumber sejarah yang ada di museum dan atau peninggalan-peninggalan yang ada di lingkungan terdekat merupakan mengumpulkan informasi. Menganalisis informasi dan data-data yang didapat baik dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha ini merupakan kegiatan menalar. Dan hasil analisis kemudian dilaporkan dalam bentuk tertulis tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha ini merupakan mengkomunikasikan. Jadi jawabannya adalah D. Kita lihat.
Pada silabus terdapat materi tentang teori-teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu-Buddha. Kegiatan pembelajaran yang akan dirancang oleh guru menggunakan pendekatan saintifik. Berikut ini yang merupakan contoh kegiatan menalar adalah D. Menganalisis informasi dan data-data yang didapat baik dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait untuk mendapatkan kesimpulan tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Soal berikutnya. Peserta didik diminta oleh guru untuk membaca artikel tentang populasi hewan langka yang semakin sedikit. Kemudian mencari data jumlah populasi 5 tahun terakhir dan hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk diagram. Kegiatan tersebut untuk mengembangkan kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestesis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, dan E. Logik matematik. Kita lihat pembahasannya. Pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis adalah diantaranya jalan-jalan di alam terbuka, melihat keluar jendela, dan ekostudi. Kemudian pembelajaran di kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik adalah respon tubuh, teater kelas, konsep kinestetis, hand-on thinking, dan peta tubuh. Kemudian pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual spasial adalah visualisasi, penggunaan warna, metafora gambar, sketsa gagasan, dan simbol grafis. Kemudian pembelajaran yang dapat membangkitkan kecerdasan linguistik dalam diri peserta didik dengan strategi berikut: bercerita, diskusi, merekam dengan tape recorder, menulis jurnal, dan publikasi. Kemudian pembelajaran logis matematik di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi seperti berikut ini. 1. Menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari kemudian dipecahkan dengan bantuan pemikiran matematis dengan mengatur waktu penyelesaian dengan tepat dan efektif. Kemudian membuat diagram Venn untuk mempolakan masalah agar mudah membangun pengertian sehingga mudah dipecahkan. Sehingga jawabannya adalah E. Kita lihat. Peserta didik diminta oleh guru untuk membaca artikel tentang populasi hewan langka yang semakin sedikit, kemudian mencari data jumlah populasi 5 tahun terakhir dan hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk diagram. Kegiatan tersebut untuk mengembangkan kecerdasan yaitu E. Logik matematik. Lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi dasar atau KD pada tema pembelajaran indahnya keberagaman yaitu memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah dan masyarakat atau C2. Guru ingin meningkatkan pencapaian kompetensi siswa dari C2 atau memahami ke C6 atau mencipta. Maka rumusan indikatornya yaitu A. Menuliskan arti pentingnya bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah dan masyarakat. B. Mendiskusikan bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah dan masyarakat. C. Mempraktikkan salah satu tarian dan menyanyikan lagu daerah. D. Mengelompokkan gambar pakaian, tari daerah, dan makanan tradisional daerah. Dan E. Menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah. Pembahasannya, untuk menjawab soal tersebut, guru harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Seperti pada contoh, tingkatan kognitif C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, dan C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Kata kerja menampilkan termasuk dalam tingkatan kognitif C6 atau menerapkan. Jadi jawabannya adalah E. Kita lihat. Kompetensi dasar atau KD pada tema pembelajaran indahnya keberagaman yaitu memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah dan masyarakat atau C2. Guru ingin meningkatkan pencapaian kompetensi siswa dari C2 memahami ke C6 mencipta. Maka rumusan indikatornya yaitu E. Menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah. Soal berikutnya. Seorang guru menyusun indikator pencapaian kompetensi menjelaskan perabatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran. Maka pernyataan yang tepat untuk rumusan tersebut adalah A. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar.
B. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat membandingkan hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas. C. Setelah membaca instruksi, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah percobaan perambatan bunyi. D. Membandingkan hasil perambatan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas dengan benar. Dan E. Siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Pembahasannya, unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran dengan memenuhi kaidah ABCD, yaitu A. Audiens atau peserta didik yang akan belajar. Kemudian B. Behavior, yaitu perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian D adalah degree, yaitu tingkatan keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Mendasarkan pada pilihan jawaban yang paling tepat adalah setelah melakukan percobaan, ini merupakan condition, kemudian siswa dapat, ini merupakan audience, menjelaskan perambatan bunyi merupakan behavior, kemudian dengan benar adalah degree. Maka jawabannya adalah A. Kita lihat. Seorang guru menyusun indikator pencapaian kompetensi menjelaskan perambatan bunyi. Indikator tersebut masih perlu dirumuskan lebih spesifik menjadi tujuan pembelajaran. Maka pernyataan yang tepat untuk rumusan tersebut adalah A. Setelah melakukan percobaan, siswa dapat menjelaskan perambatan sumber bunyi dengan benar. Demikianlah soal uji pengetahuan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.